Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyyun habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita semua yang memiliki akhlak yang agung, akhlakul azimah yang melebihi daripada akhlakul karimah. Beliau ialah sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'innya, dan insyaallah kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum zuhur hari ini insyaallah kami akan membahas atau menelaah sedikit mengenai surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, yang mana surat ini seringkali dibahas ketika memasuki bulan Zulhijjah, terlebih ketika akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Namun daripada itu banyak sekali makna yang tersimpan di dalamnya, banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya, yang bisa kita jalankan, yang bisa kita tanamkan, dan yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Surat tersebut adalah suratul Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di dalam beberapa literatur tafsir Al-Qur'an, makna yang paling populer yang sering kali didengar oleh kita semua, Al-Kautsar ini dimaknai atau diartikan dengan telaga Kautsar di surga. Ada pula yang memaknai Al-Kautsar ini yakni dengan mengartikan dengan Al-Quran, sehingga memiliki arti inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad telaga Kautsar. Lalu kemudian yang kedua, sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad Al-Quran. Ada pula di kalangan para ulama tafsir, di antaranya Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, lalu kemudian ada Al-Imam Ibnu Katsir. Mereka mengatakan bahwa Al-Kautsar ini dimaknai dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah nikmat, sehingga memiliki arti inna a'tainakal kautsar itu adalah sesungguhnya kami telah memberi engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Jika kita lihat baik itu telaga Kautsar ataupun Al-Quran, itu merupakan sebetulnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pertegas di ayat selanjutnya, fasalli lirabbika wanhar. Kata Allah, ketika aku telah memberikan nikmat kepada manusia, fasalli lirabbika
rabbika wanhar, maka dirikanlah salat kepada Tuhanmu. Nah, hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai salat, apabila kita mengkaji Al-Quran, setidaknya kita akan menemukan 7 jenis salat yang ada di dalam Al-Quran. Dan 7 jenis salat ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada salat yang fungsional dan ada pula salat yang unfungsional. Kalau secara sederhananya, ada salat yang berefek dan ada salat yang tidak berefek dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Al-Quran ada salat yang fungsional atau ada salat yang berefek dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada salat yang dinamakan dengan salatu yuhafizun. Salat yuhafizun ini adalah salat yang senantiasa menjaga syarat dan rukunnya. Nah, apabila kita melaksanakan salat, menjaga setiap rukun dan syaratnya, ini yang akan menjadikan berefek ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian yang kedua, salat di dalam Al-Quran yang secara bahasa sederhananya itu adalah salat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ada yang dinamakan dengan salatu khasyi'un. Salat khasyi'un ini adalah salat yang fokus, atau bahasa agamanya itu salat yang khusyuk. Lalu kemudian yang ketiga, ada salat yang akan berefek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah yang dinamakan dengan salatu daimun. Salatu daimun ini memiliki arti salat yang telah mendarah daging di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya setiap gerakan salat, setiap bacaan salat kita diaplikasikan di luar salat. Nah, inilah 3 salat yang akan berefek atau yang disebut salat fungsional dan salat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian bagian yang kedua, ada salat yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama ada yang disebut dengan salatus sahun. Salat sahun ini secara sederhana memiliki makna salat yang lalai. Lalu kemudian yang kedua, salat yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ada juga yang disebut dengan salatu kusala. Salat kusala ini memiliki arti salat yang diakhir-akhirkan. Lamun bahasa Sunda nama talangke, diengke-engke, bahkan sampai waktunya sholat itu dia tidak mengerjakan sholat. Dan ini termasuk sholat kusala yang tidak akan pernah ada efeknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sering banyak sekali pertanyaan, mengapa sholat kita tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Padahal idealnya sebetulnya dalam penelitian dikatakan bahwa semakin banyak orang yang melaksanakan sholat, seharusnya fakir miskin semakin menurun. Tetapi mengapa pada kenyataannya banyak sekali orang yang melaksanakan sholat, tetapi fakir miskin meningkat? Ini artinya sebetulnya kita belum melaksanakan sholat yang sesungguhnya. Kalau kritisnya itu kita masih hanya sekedar melaksanakan gerakan-gerakan sholat itu sendiri. Lalu kemudian yang ketiga, sholat yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ada yang dinamakan dengan sholatu hujwa walaiba. Sholat hujwa walaiba ini memiliki arti yakni sholat yang main-main, dan ini pun tidak akan berefek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian yang terakhir, salat yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ada yang disebut dengan salat mukaan wa tasdiyatan. Salat mukaan wa tasdiyatan ini adalah memiliki arti salatnya orang-orang kafir ataupun salatnya orang-orang non-muslim yang sifatnya itu mengejek salatnya orang-orang muslim. Itulah 7 jenis salat yang ada di dalam Al-Qur'an yang dibagi menjadi 2. Ada salat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada salat yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya asbab an-nuzulnya surat Al-Kautsar ini adalah pada saat itu ditengarai oleh orang-orang
kafir Quraisy, mereka itu bertepuk tangan disebabkan anak dari baginda Nabi Muhammad SAW yang laki-laki meninggal dunia. Sehingga pada saat itu para kafir Quraisy mengatakan Muhammadun abtar, Muhammad terputus. Tetapi dibantah oleh Allah oleh ayat Al-Kautsar ini. Pada ayat terakhir Allah mengatakan inna syani aka huwal abtar. Kata Allah, orang yang terputus itu adalah orang yang membenci engkau wahai Muhammad. Orang yang terputus dari rahmatku itu adalah orang yang tidak mengikuti engkau wahai Muhammad. Nah, jika kita tarik kesimpulannya, ada setidaknya 4 makna yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman inna a'tainaka al-kautsar, dan al-kautsar itu diartikan atau ditafsirkan dengan sebuah nikmat. Ini Allah sedang memberikan pelajaran kepada umat manusia agar kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Haddad mengatakan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menjaga nikmat-nikmatnya dan Allah akan mendatangkan nikmat-nikmat yang belum ada pada diri kita. Maka dari itu jadikanlah setiap hari kita lakukan itu sepenuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, itulah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki yang luas, kita diberikan anak yang soleh soleha, itu pula merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang tersimpan di dalam surat Al-Kautsar. Lalu kemudian ketika Allah berfirman fasalli lirabbika, maka dirikanlah solat kepada Tuhanmu. Dan ini pun menandakan Allah sedang memberikan pelajaran agar kita selalu meningkatkan kualitas komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan solat, baik melaksanakan solat yang fardu maupun menghidupkan solat yang sunnah. Karena pada hakikatnya ketika kita melaksanakan solat, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi suratul Fatihah, qasamtu salata baini wa baina abdi wa nisfaini wa li abdi mas'al fa iza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin di dalam salat, sesungguhnya Allah menjawab, kata Allah, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dan ketika kita melafazkan kalimat Ar-Rahmanir Rahim, Allah pun menjawab, kata Allah, atsna alayya abdi, hambaku telah menyanjungkanku. Dan ketika kita melafalkan kalimat Maliki Yaumiddin, Allah pun menjawab, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Dan pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-akhir ayat, kata Allah, qala hadza baini wa baina abdi wa nisfaini wa li abdi mas'al. Apapun yang hambaku minta akan aku berikan. Itulah makna yang kedua yang terkandung di dalam suratul Al-Kautsar. Lalu kemudian makna yang ketiga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat wanhar. Nah, ini yang sering dikaitkan dalam konteks menyembelih hewan kurban. Tetapi daripada itu, wanhar di sini bisa diartikan, bisa dimaknai bukan hanya menyembelih hewan kurban saja, bukan hanya berkorban pada saat hari raya Idul Adha saja, tetapi wanhar di sini bisa dimaknai berkorbanlah kalian untuk masyarakatmu, berkorbanlah kalian untuk lingkunganmu, berkorbanlah kalian untuk keluargamu, terlebih berkorbanlah kalian untuk kedua orang tuamu. Sembelihlah hawa nafsu kalian di hadapan kedua orang tuamu dengan berbakti kepadanya. Karena seorang ulama mengatakan apabila di suatu daerah, suatu wilayah sering tertimpa warna-warni musibah dan malai, itu menandakan daerah tersebut sudah banyaknya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksiat di sini bukan hanya maksiat perzinahan,
bukan sekadar maksiat mabuk-mabukan, tetapi ada satu maksiat yang jarang disadari, yakni sudah tidak adanya seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah sabab-musabab Allah menurunkan bencana musibah ke suatu wilayah, karena sudah tidak adanya seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, inilah momentum bagi kita yang masih hidup kedua orang tuanya, agar kita senantiasa selalu mengorbankan diri kita untuk keduanya, agar kita senantiasa mendoakan untuk keduanya. Itulah makna yang ketiga yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar, agar kita menjadi pribadi yang berkorban, baik untuk lingkungan kita, baik untuk keluarga kita, dan baik untuk kedua orang tua kita. Lalu kemudian yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syani aga wal abtar, sesungguhnya pun Allah sedang memberikan pelajaran kepada umat manusia agar kita senantiasa menjadi pribadi yang selalu memaafkan orang lain. Meskipun cacian dan hinaan sering menimpa diri kita, tanamkan di dalam hati kita agar selalu memaafkan kesalahan orang lain. Teruslah berbuat kebaikan, teruslah meningkatkan kualitas amalan sosial kita terhadap sesama, teruslah tanamkan kecintaan kita untuk membahagiakan orang lain. Itulah 4 makna yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Yang pertama, harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, tingkatkan komunikasi kepada Allah dengan melaksanakan sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Yang ketiga, agar kita menjadi pribadi yang berkorban, baik berkorban untuk keluarga dan lain sebagainya, terlebih sembelihlah hawa nafsu kita di hadapan kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, jadilah diri kita yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Apabila ada kesalahan, itulah hilaf dari diri saya pribadi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.